Oke, kembali lagi bersama kami di Plus Minus. Hari ini kita akan Sebentar, membahas. belum aku duduk juga belum. Jadi quote ini kita akan kulik bersama-sama. Jadi bukan untuk menista sebuah quotes ya, tapi kita mau ngebahas plus minusnya di mana. Oke, jadi tujuannya biar semua yang nonton kebuka pemikirannya dan lebih mengkritisi ya. Jadi lebih mengkritisi, tidak hanya sekedar menerima saja lalu menjadikan itu sebuah prinsip. Jadi kebenaran hanya milik Tuhan soalnya. Jadi manusia kalau nggak kritis pada setiap pernyataan apapun, susah menerima kebenaran yang benar-benar itu datangnya dari Tuhan. Dari Simon Sinek ya. Simon Sinek, ini quotes dari Simon Sinek. Fotonya mirip suami Raisa ya? Oh, wah parah. Siapa tuh? Hamis Daud. Sorry ya. Hamis. Enggak sih, dia mirip gue sih sebenarnya. Ini kalau lu lihat ya. Hamis manis sempah dibuang. Oh. Ini quotesnya kayak gini. Bekerja keras untuk sesuatu yang Anda benci itu namanya beban. Bekerja keras untuk sesuatu yang Anda cintai itu namanya passion. Waduh, kacau. Menurut gua banyak orang ya tidak mengenal atau memahami secara holistik ya, secara keseluruhan apa tuh passion. Ya, passion tuh menurut lu, kita sebelum bahas kulik, kita bahas satu-satu dulu. Menurut lu passion tuh apa sih passion? Passion itu sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang muncul ketika memang kita mencintai itu dan jadi sebuah energi ya, menambah energi. Itu passion. Passion tuh gini ya. Kalau kita mengacu kepada quotes ini, berarti passion itu adalah sesuatu yang kita cintai. Iya, sesuatu yang kita cintai, tapi menghasilkan sebuah, kan hubungannya dengan ini kan, pekerjaan kan. Jadi menambah energi dari diri lo. Ya. Oke, maksud gue gini, kalau passion itu adalah sesuatu yang dicintai, ya, berarti kita perlu nggak sih expert di dalamnya? Ini kan bicara profesionalitas. Belum tentu apa yang lo cintai itu bisa jadi profesi lo. Bisa jadi yang lo cintai menjadi profesi lo. Dia tidak passion di bidang itu, passionate. Ya. Dia mungkin bisa expert karena mungkin tekanan dari lingkungan, sesuatu. Dia nggak bisa ngerjain apa yang dia cintai. Dia punya kesempatan di bidang lain. Tapi kok bisa dia expert kalau dia nggak cintai? Contoh nih ya. Ya dia bertahun-tahun di situ, dia terjun di bidang itu. Berarti selama ini dia tuh ada di dalam sebuah ruang lingkup yang salah dong. Karena dia nggak cinta dengan hal itu. Bisa jadi. Berarti nggak nutup kemungkinan ada pegawai yang kerja 20 tahun tapi dia nggak cinta sama pekerjaan itu, tapi dia expert di dalamnya. Betul. Kayak lu. Belum sampai 20 tahun. Belum sampai 20 tahun. Oke, gue setuju tuh kalau jadi nggak nutup kemungkinan ada orang yang selama puluhan tahun dia kerja di bidang itu tapi dia sebenarnya nggak cinta, tapi dia bisa expert di dalamnya karena pengalaman itu. Oke, berarti passion itu tidak harus expert. Begitu? Ya kadang kan gue soalnya agak ini sih, kalau lo menurut itu passion, menurut gue sih dia harus expert di dalamnya gitu. Kalau dia passion di bidang itu dan dia bekerja di bidang itu dia pasti expert. Bidang itu passionnya. Iya, itu pasti expert sudah. Kalau dia passionnya terus dia bekerja di bidang itu. Tapi kalau dia bukan passionnya di bidang itu, tapi dia kerja di bidang itu, dia bisa jadi expert juga. Tapi belum tentu itu passionnya. Belum tentu. Oh, berarti gini, menurut Pak Sony, kalau bidangnya yang dia kerjakan itu passionnya dia, berarti sudah pasti dia expert di dalamnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang expert di bidang itu, tapi itu bukan passion dia. Betul. Waduh,
Wadidaw ya. Oke, kalau bagi gua passion itu nggak harus bicara tentang kuantitas. Jadi artinya gini, lo melakukan sesuatu yang lo cintai, artinya tidak harus lo kaya di situ. Lo ngambil uang ratusan juta rupiah dari situ. Kalau menurut gua ya, passion itu bicara tentang kualitas gitu. Lo gimana lo mengerjakan sesuatu itu dengan cinta gitu. Seperti anak-anak muda kebanyakan gitu kan. Ngambilin anak orang dengan cinta. Makanya tadi pertanyaannya adalah apakah dia passion dalam belajar gitu. Oke, kalau nggak dia passion berarti kalau dia stres dalam perkuliahannya berarti dia benci sama kuliah itu. Ini kalau menurut gue tuh bukan belajarnya yang passion, maksud gue bidangnya, jurusannya. Nih, lu kalau hobi lo ngarang, ngapain lo masuk jurusan matematika? Karena di matematika nggak bisa ngarang. 1 tambah 1 Dia 5. Oh. Dari mana dapatnya? Ngarang. Hasilnya dong, hasilnya apa? Kalau 1 tambah 1 5, lo ngarang berarti hasilnya jelek. Nih ya, jadi kalau hobi lo ngarang, lo lebih tepat masuk ke sastra. Enggak juga ya? Emang di sastra kagak ada hitung-hitung. Di sastra ada hitung-hitung juga. Oh, bahasa Indonesia deh. Halo teman gue yang jurusan bahasa Indonesia. Anda ternyata passionnya ngarang. Kacau. Kalau ada solusinya nih, karena solusinya kalau ada yang misal yang lagi nonton, dia ada di dalam posisi benar-benar dia beban, harusnya gimana? Bukan itu passionnya ya. Dia harus pindah. Kalau menurut aku sih sebenarnya tinggal apa sih yang diperjuangkan. Yang saat ini diperjuangkan tuh apa gitu. Oh, prioritas. Yes. Apakah dia memperjuangkan passionnya atau ada hal lain yang diperjuangkan? Wah, ini dilematis juga nih, bicara tentang prioritas nih. Lu mau kejar passion lo, atau lo memang betul-betul ada di dalam situasi yang mendesak lo untuk lo melakukan itu. Ya, jadi lo kalau memang sih manusia tuh selalu digambar. Gue pernah baca buku, dia bilang kalau manusia selalu ada digambarkan selalu ada di dalam sebuah persimpangan. Dia nggak pernah nggak memilih. Manusia tuh harus memilih gitu. Lo mau ke kanan atau ke kiri, mau loncat atau mau merangkak ya kan. Ngomong-ngomong soal loncat ya, ikan itu loncat atau enggak sih? Ini menarik nih. Lumba-lumba itu loncat atau enggak sih? Lumba-lumba berenang dari bawah sampai dia muncul. Habis airnya. Passionnya dia tuh mangap-mangap. Passionnya dia berenang. Enggak lah gitu. Passionnya mangap lah, mana berenang ya. Kayak ikan gak bang? Emang ikan ini. Oke. Itu dia. Jadi tuh obrolan kita tuh bicara soal ini ya, secara sederhana, do what you love what you do. Jadi gue nggak tahu apa yang kalian pikirkan tentang apa yang kalian cintai, satu saat itu akan jadi bidang profesional kalian gitu ya. Kalian kalian akan expert di bidang itu. Tapi bagi gue sih manusia itu harus memilih, betul? Jadi kalau lo bingung tentang apa yang lo tekuni saat ini, itu passion lo atau bukan, udah lo belajar aja tekun sama satu hal. Gitu. Oke deh, gue rasa sebenarnya obrolan ini yang gak menarik ya, tapi mudah-mudahan membantu lo. Oke, nanti ada Simon Semek, nanti Simon apa sih ini, lupa gue namanya. Simon Daus. Bukan Simon Daus juga, Simon Sinek. Nanti lo bisa cari tuh siapa tuh orang ya. Cuman itu quote-nya menarik bagi gue. Jadi bagi kita quote itu menarik untuk dibahas dan memotivasi banyak orang. Jadi kalau lo sekarang sudah jenuh, bosan dalam pekerjaan, ya maybe itu bukan passion lo, tapi gue yakin itu lo jadi profesional di dalam bidang itu karena lo menekuni itu.
Kalau lo nggak profesional juga, berarti lo nggak tekun di dalamnya. Salah lo sendiri. Ya mungkin dia memilih prioritas. Apalagi, oh iya benar. Ada yang Ya sih, diprioritaskan. benar. Ya banyak orang gitu, lebih prioritas yang di apa maksud gua, memang lebih memilih itu, prioritas itu. Ya gua nggak tahu lah. Lo butuh makan, itu aja yang bilang prioritas, capek banget. Lo butuh makan, lo butuh belanja, kalau ada yang Enggak juga men. Enggak juga, nih aku bisa debat itu karena mungkin dia nggak melihat gaji, tapi mungkin pekerjaan itu pekerjaan yang dipandang. Oke. Biarkan jadi pemikiran teman-teman semua. Kembali lagi ya, komen walaupun kita tidak seterkenal yang kalian pikirkan.